Intens investigasi. Kabar mengenai penyebab meninggalnya Alvin Lim karena podcast Denny Sumargo yang membahas tentang pengalian dana donasi Agus untuk korban bencana alam di NTT memang sempat menuai kontroversi. Namun, mengingat isu tersebut begitu liar berkembang, pihak keluarga Alvin Lim yang diwakilkan oleh istri dan sang anak pun membantah keras jika penyebab Alvin Lim meninggal bukan karena podcast Denny Sumargo, melainkan karena sakit yang dideritanya. Lalu seperti apa? Farah Tabas yang juga membantah bahwa penyebab Alvin Lim meninggal bukan karena podcast Denny Sumargo, seperti yang sempat ia ungkapkan beberapa waktu lalu saat ia berada di rumah duka Alvin Lim. Seperti apa juga penjelasan Farah Tabas yang secara tegas menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah mengaku menjadi juru bicara keluarga mendiang Alvin Lim, hingga penyebab meninggalnya Alvin Lim mungkin saja karena kaget usai melihat podcast Denny Sumargo. Dan bagaimana pula komentar Farah Tabas terkait kabar mundurnya LQ Law Firm dari perkara yang melibatkan Agus Salim yang sebelumnya diungkap oleh Judah Sihotang, salah satu pihak dari firma hukum tersebut. Selain itu, seperti apa permintaan Farah Tabas kepada Denny Sumargo terkait tanggung jawabnya dengan uang donasi Agus Salim, di mana Farah Tabas pun masih tidak terima dengan keputusan pengalihan donasi Agus Salim yang diberikan ke korban bencana di NTT. Dan bagaimana pula terkait dugaan pecah kongsinya antara Novi, Gary, dan Denny Sumargo membuat hati Farah Tabas pun begitu senang karena kini Farah Tabas pun merasa memiliki teman. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, diketahui sebelumnya bahwa kabar mengenai podcast milik Denny Sumargo menjadi salah satu penyebab meninggalnya Alvin Lim memang sempat menghebohkan warganet. Namun, kabar itu pun langsung dibantah keras oleh istri dan juga anak mendiang Alvin Lim, di mana mendiang Alvin Lim meninggal bukan karena kasus Agus, namun meninggal karena memang sudah tidak kuat lagi untuk berjuang melawan sakit ginjalnya. Kabar wafatnya Alvin Lim lantaran podcast Denny Sumargo rupanya juga dibantah oleh Farah Tabas yang awalnya memberikan kabar tersebut. Menurut Farhat, ia pun tidak pernah mengaku sebagai juru bicara keluarga mendiang Alvin Lim, apalagi mengungkapkan bahwa meninggalnya Alvin Lim karena podcast Denny Sumargo. Menurut Farhat, mungkin bisa saja penyebab salah satu kematian Alvin Lim karena kaget ketika melihat podcast Denny Sumargo yang membahas tentang rencana pemindahan uang donasi Agus senilai 1,3 miliar rupiah untuk korban bencana alam di NTT. Atas bantahannya itu, Farah Tabas pun menyatakan jika meninggalnya Alvin Lim yang ia kenal hampir 3 tahun lebih itu lantaran sakit yang dideritanya. Masa-masa terakhir sebelum berpulangnya, itu yang paling banyak berkomunikasi dengan Alvin Lim itu saya. Dan bagi saya penyebab meninggalnya Alvin Lim mendadak ini adalah dia kaget melihat podcast yang menyetujui penggunaan dana ini harus ke NTT. Dan reaksi mengirimkan link podcast serta komunikasi minta agar dibuat laporan pidana dan itu sudah terpenuhi unsur menggelapkan pencucian uang, itu yang membuat menurut saya dia enggak, itu nggak benar ya. Tadi udah dijelasin kronologinya gimana. Saya pikir netizen juga pintar lah ya. Ini mau klarifikasi aja, soalnya kemarin ada sempat yang ngomong dari mengatasnamakan keluarga. Kami kan lagi masa berduka, kami nggak mau keluarin statement apa-apa kan sampai selesai kemarin acara.
Ya di sini kami mau klarifikasi aja sih kalau Alvin meninggal karena stres uangnya Agus ke sana itu nggak benar ya memang karena dia lemas aja sih. Udah nggak kuat. Saya tidak pernah mengaku juru bicara keluarga. Saya itu datang pertama kali di kamar mayat waktu mendengar kabar Alvin meninggal. Nah, hari keduanya antar siapa? Agus gitu. Saya tidak pernah merasa mewakili. Cuman saya menceritakan ya. Itu bukan konvensi pers. Saya ingatkan kepada kura-kura ninja ya. Kura-kura ninja itu nggak boleh memprotes. Si Alvin Lim memang meninggal karena sakit. Dia selalu ngomong, karena saya kenal Alvin itu udah 2 tahun 3 tahun lalu. Saya pernah jadi pengacaranya Alvin Lim dan Alvin Lim dekat sama saya dan keluarga saya. Nah, kalau mengenai anaknya dengan istrinya mengklarifikasi, apa yang perlu diklarifikasi? Kecuali saya mengatakan apa ini kan hanya mungkin penyebab kematian salah satu. Dia kaget setelah melihat podcast uang disalurkan. Bukan gara-gara uang disalurkan dia mati. Itu catatan lah ya. Dan tidak perlu kalian pergi klarifikasi itu kan tinggal diluruskan. Saya juga nggak bilang podcastnya siapa, beritanya apa, nggak ada kan. Biasa kok. Justru mereka tuh harus tegur bahwa ada beberapa oknum pengacara yang mau menyelepas Agus, yang ngejek-ngejek Agus keluar uang. Setelah membantah tudingan terkait podcast Denny Sumargo yang disebut-sebut sebagai penyebab meninggalnya Alvin, Farhad Abbas pun juga menanggapi isu yang tidak kalah menarik perhatian publik. Kali ini, Farhad pun juga memberikan komentar terkait kabar mundurnya LQ Law Firm dari perkara yang melibatkan Agus Salim yang sebelumnya diungkap oleh Judah Sihotar, salah satu pihak dari firma hukum tersebut. Menurut Farhad, jika pihak LQ Law Firm memutuskan untuk mundur dari perkara Agus Salim, secara tegas ia pun menyatakan bahwa hal tersebut tidak menjadi masalah. Namun, Farhad Abbas pun memberikan peringatan keras kepada para oknum pengacara LQ Law Firm itu, yang dinilainya bertindak kurang profesional agar jangan berbicara sembarangan, karena justru bisa merusak nama mereka sendiri. Alvin Lim dalam perkara Agus itu belum mengeluarkan uang apa-apa. Hanya sekali dijemput ke rumah sakit. Di rumah sakitnya ya memang dibayarkan gratis. Kita udah diucapkan terima kasih kepada 9 naga. Nah, itu juga kalau saya hitung nggak sampai 1 juta. Habis itu nggak ada, dibawalah ke kantornya Alvin. Perkara Agus justru mengangkat nama baik dan mengharumkan nama Alvin karena membela kaum yang lemah. Gitu. Nah, rencana dibawa ke Singapura tidak jadi, nggak ada keluar. Jadi kalian LQ, kalau memang kalian mau mundur ya silahkan mundur. Nggak usah diumumkan mau mundur, kan saya ada Farhad Abbas. Hati-hati ya pengacara-pengacara, oknum pengacara LQ yang masih anak kecil, ya masih bocah, jangan ngomong sembarangan gitu, karena kalian ini mengganggu dalam keadaan duka, punya etika, nanti rusak nama kalian, tanggung jawab sendiri. Pasca meninggalnya Alvin Lim, pendiri LQ Law Firm, langkah besar rupanya diambil oleh firma hukum tersebut, di mana dalam waktu dekat pihak LQ Law Firm akan mencabut kuasa hukum terhadap Agus Salim. Keputusan ini pun diungkapkan oleh Judah Sihotar, salah satu perwakilan dari LQ Law Firm, yang menyatakan bahwa keputusan untuk melepas kasus Agus Salim diambil setelah melalui proses diskusi internal dan juga pemungutan suara. Keputusan ini menurut Judah didasari oleh berbagai pertimbangan, termasuk durasi penanganan kasus yang diprediksi bisa mencapai 2 tahun jika masuk ke pengadilan. Proses di pengadilan negeri diperkirakan akan memakan waktu sekitar 6 bulan, diikuti tahap banding yang juga membutuhkan waktu serupa yaitu 6 bulan. Selain itu, pengadilan di Tangerang pun memerlukan alokasi biaya akomodasi bagi tim hukum LQ Law Firm yang menurut Judah dianggap tidak efisien dan sangat membuang-buang waktu. Apalagi dalam kasus Agus golnya pun tidak ada.
Jadi untuk kasus Agus ini, saya sudah memang mengajukan permohonan kepada tim manajemen yang paling berhak menentukan diambil atau tidak. Saya sudah sampaikan kalau bisa kasus Agus kita handle lah, aku bilang. Maksudnya kita lepasin. Kenapa aku bilang begitu ya? Ini kasus nanti kan memakan waktu sampai 2 tahun. Di pengadilan negeri aja itu 6 bulan. Banding 6 bulan, kasasi lagi kan. Apalagi nanti itu 1 harian loh. Kita ke Tangerang nanti pasti ada uang bensin, isi minyak mobil berapa 300.000 ya. Kita misalnya sidang jam 10, itu belum tentu jam 10, ngaret sampai jam 2. Selesai jam 4. Dari jam 4 ke rumah malam. Jadi sangat membuang-buang waktu, baru golnya pun tidak ada. Dalam kesempatan tersebut, Juda Sihotang juga mengaku jika menangani perkara yang lain selain kasus Agus, menurutnya success fee menjadi hal yang selalu dinanti. Di mana jika tim berhasil memenangkan kasus besar di pengadilan dan mendapatkan hasil dari success fee tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa ia dan timnya bisa mendapatkan success fee sebesar 3 miliar rupiah, di mana bisa untuk membeli rumah hingga mobil seharga miliaran rupiah. Dan menurutnya, dari kasus Agus Salim ini, pihak LQ Law Firm mengaku tidak mendapatkan apa-apa dari kasus ini. Bahkan, jika kasus uang donasi Agus nantinya dimenangkan oleh Agus, tim LQ Law Firm hanya diberikan uang terima kasih sebesar 10 juta rupiah. Juda pun mengaku takut dihujat oleh netizen. Selain itu, pihak LQ pun secara terang-terangan mengungkit masalah finansial, di mana mereka membutuhkan biaya untuk gaji admin, OB, setoran rumah, dan juga biaya-biaya lainnya. Karena menurutnya sangat realistis sebagai kepala yang menangani perkara Agus Salim. Ya, bagi Juda, semua itu tidak ada yang serba gratis. Apalagi menangani sebuah kasus yang rumit dan juga panjang. Atas keputusan LQ Law Firm tidak melanjutkan kasus Agus, hal itu pun menurut Juda, banyak masyarakat mendukung pihak LQ Law Firm. Di akhir pernyataannya, Juda pun juga menegaskan bahwa untuk memakai jasa pengacara LQ Law Firm sangatlah mahal, yaitu di atas 250 juta ke atas. Dan terkait target, LQ Law Firm fokus kepada orang-orang yang mengalami kerugian di atas 5 miliar rupiah. Kita dulu kalau menangani perkara yang lain ya, ada success fee yang kita tunggu. Success fee ini lumayan loh kalau kita berhasil bisa beli rumah 2 unit, bisa beli mobil cash, mobil-mobil yang harga 1 miliar ya bisa. Karena success fee kita itu bisa mencapai 3 miliar dari perkara yang profit ya. Tapi untuk kasus Agus tidak ada. Oke lah, nanti Agus memberikan ini Pak Juda untukmu 10 juta uang terima kasih. Kalau ini bocor kemana-mana, saya akan dihujat lagi sama netizen. Jadi nerima itu juga takut. Sementara kita butuh biaya hidup ini ya, butuh biaya menggaji admin, OB, setoran ke rumah, bayar kontrakan bagi yang kontrak, kos kan. Jadi saya realistis saja sebagai kepala yang menangani perkara Agus. Jadi saya minta kalau bisa bukan apa-apa kita lepasin aja, aku bilang. Tapi belum kita meetingkan. Tapi suara sudah lebih besar untuk melepaskan, suaranya sudah lebih besar. Kita realistis saja dari keuangan, karena kita sewa kantor, listrik semua bayar. Gak ada yang gratis. Masyarakat yang menengah ke atas mendukung kita kok. Banyak masyarakat menengah ke atas, tapi kalau menengah ke bawah terserah. Karena juga menengah ke bawah kan bukan target kita ya, jujur aja. Karena kita mahal, bayar kita itu di atas 250 juta. Itu banyak itu yang netizen curhat kerugiannya 100 juta. Saya tolak karena tidak sesuai lagi. Jadi target kita itu memang yang kerugiannya di atas 5 miliar. Jadi apapun kata netizen yang tidak mempunyai keuangan, saya nggak mikirin gitu, kita realistis. Kalian bukan target market kita, udah. Memang agak kasar sih, tapi ini nyatanya harus diterima. Karena mereka juga menghujat kita pun asli aja lah keluar apa adanya. Lantas seperti apa pula Farhad Abbas yang meminta kepada Denny Sumargo untuk bertanggung jawab terkait uang donasi Agus Salim? Karena Farhad pun masih tidak terima dengan keputusan pengalihan donasi Agus yang diberikan ke korban bencana di NTT. Dan benarkah Farhad Abbas juga meminta Denny Sumargo untuk bertanggung jawab mengganti uang donasi untuk pengobatan Agus Salim?
juga mau ngingetin, jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Pemirsa, masih di kesempatan yang sama, Farah Tabas rupanya juga meminta kepada Denny Sumargo untuk bertanggung jawab terkait uang donasi Agus Salim. Hal itu pun beralasan karena menurut Farah Tabas, ia pun masih tidak terima dengan keputusan pengalian dana donasi 1,3 miliar milik kliennya itu yang diberikan kepada korban bencana alam di NTT. Menurut Farhat, Denny Sumargo yang harus bertanggung jawab untuk mengganti uang donasi pengobatan Agus. Mengingat janji Denny Sumargo yang sempat terucap ketika berada dalam podcast yang menghadirkan narasumber yaitu Novi, Agus Salim dan juga Wawa. Dalam podcast tersebut, menurut Farhat, Denny Sumargo meminta jangan lagi membahas uang 80 juta lebih yang sudah terpakai untuk membantu keluarga Agus ataupun pengobatan. Bahkan, Densu menyebutkan dalam podcastnya, uang 80 juta yang terpakai itu pun akan ditanggung olehnya. Dan dari situlah janji Denny Sumargo yang kemudian dipertanyakan oleh Farah Tabas pada saat ini. Dari awal Densu sudah mengatakan bahwa kalau uang ini siapa yang ambil, termasuk Novi, dia akan sikat dan dia akan ganti uang pribadi. Nah, tapi persoalan hukum tidak segampang itu. Lu habisin uang untuk walaupun untuk apa, mau untuk sosial selama lu habiskan dan tidak diaudit dan tidak dipertanggungjawabkannya. Lu nggak bisa bilang nanti gua ganti, enggak. Tetap harus menjalani proses hukuman itu. Bahkan di podcastnya Denny, uang 89 juta itu jangan disinggung lagi yang sudah terpakai untuk pengobatan atau untuk membantu Wawa, itu ditanggung oleh Denny. Ya, Denny, saya ada rekamannya. Denny bilang itu saya ya. Berarti kan Denny harus mengganti. Kalau Denny nggak ganti ya kalian tagih sama Denny. Jadi urusan Agus sudah nggak ada 100%. Sehebat apa sih nih Densu sampai berani banget gitu. Dia berani mengambil tanggung jawab seolah-olah ini podcast gue yang tanggung jawab, gue yang bagi. Nanti kalau gagal gue ganti gitu. Densu, lu pakai aja duit lu. Nanti kalau lu berhasil menang ini, lu ganti itu uang, lu ganti duit lu. Itu baru sirina pace. Jangan pakai uangnya orang buta, lu bikin menderita, air matanya tidak berhenti. Akhirnya yang terjadi seperti ini. Yang berantem kan bukan, yang awalnya kan Farhat Tabas dinilai saya ginilah, saya gini. Belakangan apa yang saya omongin ini kan bukan satu kenyataan, tapi satu keadaan. Siapa yang berhak menerima uang, yang menerima manfaatnya adalah Agus. Tidak bisa dialihkan untuk membantu bola, untuk membantu NTT, untuk membantu korban gempa, untuk membantu penyakit hama ayam, nggak bisa. Percayalah bahwa uang itu pasti punya Agus. Dan kedua, siapa yang main-mainkan mau bawa-bawakan uang Agus pasti masuk penjara. Selain itu, beberapa waktu lalu, Novi pun juga menjelaskan latar belakang donasi pengobatan Agus yang dialihkan kepada ribuan korban bencana alam letusan Gunung Lewotobi yang berada di Flores Timur, NTT. Menurutnya, sudah banyak yang setuju terkait pengalian donasi tersebut, termasuk para donatur melalui kuasa hukum mereka, di mana menyetujui agar donasi pengobatan Agus dialihkan kepada penerima manfaat lainnya dan pilihan pun jatuh kepada para korban bencana alam di NTT. Akan hal tersebut, Novi pun mengaku setuju dengan uang donasi untuk dialihkan karena sesuai dengan pembicaraan dirinya beserta Gary dan juga Denny Sumargo beberapa waktu lalu dalam podcast aktor dan juga konten kreator 43 tahun itu. Nggak ada masalah apa-apa. Itu mungkin banyak orang yang
apa sih, seolah-olah dibikin huru-hara aja supaya rame, mungkin nggak tahu sih. Tapi kalau saya pribadi saya nggak ada masalah sama siapapun. Iya, itu kan kesepakatan ya, maksudnya Bang Densu maunya seperti itu. Mas Giri juga mau seperti itu dari yayasan, terus ada pihak-pihak lain juga mau seperti itu. Dan kita lihat dari suara donatur gitu ya, yang saya lihat di media sosial kan emang maunya begitu gitu intinya. Iya, publik maunya begitu. Jadi intinya kemanapun penerima manfaat lainnya, yang penting bukan ke si Mas AS ini kan, setahu kita seperti itu. Lantas seperti apa juga terkait dugaan pecah kongsinya antara Novi, Gary, dan Denny Sumargo membuat hati Farhat Abbas begitu senang karena Farhat merasa dirinya memiliki teman. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Pemirsa, sebelumnya ada sebuah hal yang sempat menghebohkan warganet. Setelah Denny Sumargo dan Novi kedapatan saling sindir melalui akun media sosial mereka. Perang sindiran ini pun membuat publik akhirnya menduga bahwa hubungan keduanya pun telah retak dan berujung pecah kongsi. Dugaan tersebut semakin diperkuat dengan fakta bahwa Denny Sumargo dan juga Novi diketahui telah saling unfollow akun media sosial masing-masing. Hal ini pun menjadi tanda yang sering dianggap sebagai indikasi sebuah konflik. Situasi ini pun semakin panas dengan pernyataan terbaru dari Denny Sumargo. Dalam keterangannya, Denny Sumargo pun mengungkapkan bahwa nama Novi masuk ke dalam daftar 5 orang yang diduga menyebabkan rekaman suara pribadi Denny bersama Farhat Abbas, di mana rekaman itu disebut-sebut berisi pembicaraan yang melibatkan hal-hal terkait pribadi Novi. Farhat Abbas yang dikenal vokal dalam berbagai kasus itu pun akhirnya angkat bicara terkait dugaan adanya perpecahan hubungan antara Novi, Gary, dan Denny Sumargo. Dalam pernyataannya itu, Farhat pun justru mengaku senang jika memang benar ada perpecahan di antara mereka, yang artinya ada teman yang bisa diajak oleh Farhat Abbas untuk bersama-sama mengejar ketidakbenaran dalam memperjuangkan sebuah keadilan, terutama untuk kliennya Agus Salim. Kalau memang itu mereka ribut dan saling serang ya saya senang banget. Artinya saya ada teman untuk mengejar ketidakbenaran atau ketidakadilan. Karena yang kita hadapi adalah pelaku-pelaku orang-orang itunya. Dan masih banyak orang tidak percaya gitu. Mungkin ini hanya satu drama atau apa. Tapi bagi saya nggak peduli drama. Tapi yang jelas apa yang kita lakukan itu adalah yang terbaik dan untuk keadilan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.